Nama saya Agustiawan, kelas 2.3 ITA. Saya akan menjelaskan teori basis data 2, yaitu tentang data mining dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UJA. Tujuan belajar yaitu yang pertama memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Penggunaan sistem komputerisasi dalam berbagai bidang, baik itu dalam transaksi-transaksi bisnis maupun untuk kalangan pemerintah dan sosial, telah menghasilkan data yang berukuran sangat besar. Data yang terkumpul ini merupakan suatu tambang emas yang dapat digunakan sebagai informasi dalam dunia bisnis. Istilah data mining sudah dikembang jauh dalam pengadaptasi setiap bentuk analisa data. Pada dasarnya, data mining berhubungan dengan analisa data dan penggunaan teknik-teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan keteraturan dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi. Data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu baris data. Banyak istilah lain dari data mining yang dikenal luas, seperti knowledge mining from database, knowledge extraction, dan archaeology, data dragging, dan analis, dan lain sebagainya. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis, dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan atau hipotesis yang diambil. Discovery model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta yang ada dalam data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Untuk memproses efektivitas dalam data mining, seorang harus melakukan evaluasi kebutuhan dan memperhitungkan tantangan apa saja yang mungkin dihadapinya dalam mengembangkan suatu teknik data mining, yaitu yang pertama, penanganan berbagai tipe data, yang kedua, efisiensi dari algoritma data mining, dan ketiga, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil, keempat, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, dan kelima, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, dan yang terakhir, proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining dapat kita lihat pada gambar tersebut, di mana tahapan data mining berupa dari data, kemudian diseleksi untuk memperoleh target data, kemudian diproses data untuk ditransformasikan ke transformer data, kemudian mengalami data mining atau pattern, dan yang terakhir, interferensi dan evaluasi. Proses tahapan data mining juga meliputi basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data, dan fitur, dan yang terakhir, menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining akan digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi.
sehingga harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan, yaitu yang pertama meaning association rule, generasi pencatatan dan karakterisasi data multilevel, klasifikasi data, analisa klaster, dan yang terakhir pencarian pola sekuensial. Teknik-teknik data mining. Perkembangan bidang data mining yang semakin pesat menimbulkan banyak tantangan baru. Aplikasi-aplikasi dari metode dan teknik statistik serta sistem basis data yang ada tidak dapat secara langsung menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam data mining. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, kemudian teknik yang hendak digunakan. Market basket analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli kursus dengan customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjanya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Tipe association rule bisa dinyatakan sebagai misal 70% dari orang-orang yang membeli mie, jus, dan saus akan membeli juga roti tawar. Kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imelensky, dan Swami AIS 93. Diberikan suatu database transaksi, kemudian yang kedua, setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan oleh user. Kayak dasar kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi penambangan mencari pola yang sering muncul, asosiasi, korelasi, atau struktur sebab di antara himpunan item-item atau objek-objek dalam database transaksi, database relasional, dan penyimpanan informasi lainnya. Kepemahaman, kesederhanaan untuk dipahami, kemudian kegunaan, menyediakan informasi yang biasa ditindaklanjuti, efisiensi, ada algoritma pencarian yang efisien, aplikasi analisis data keranjang pasar, pemasaran silang, perancangan katalog, analisis loss leader, kemudian clustering, klasifikasi, dan sebagainya. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke min k akan ditemukan semua item set yang memiliki k item, disebut dengan k item set. Tiap iterasi berisi dua tahap. Misal Oracle data mining FK mempresentasikan himpunan dari frekuensi K item set, dan JK adalah himpunan candidate K item set yang potensial untuk menjadi frekuensi item set. Bentuk ilustrasi algoritma a priori dapat kita lihat pada gambar tersebut, di mana data TDB berisikan TID dan item, mengirim atau men-scan ke item set, kemudian pada item set berkirim ke L1 dan L2 item set mengirim ke C3 item set, dan item set C2 mengirim ke L2, kemudian item set men-scan ke C2 dan item set men-scan ke item set up.